Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi terkait dengan pendampingan panjenengan melakukan pengembangan kompetensi ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SD Negeri 1 Langsar ini. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar sampai akhir. Mari kita mulai dengan membaca persoalan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Langsung saja tentang materi yaitu pengembangan kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang akan disampaikan di sini nanti bertujuan yaitu nanti kepala sekolah akan mendampingi para siswa dalam melaksanakan pengembangan kompetensi ini. Apa yang sudah dilakukan, mungkin apa kendalanya, terus apa rencana panjangnya selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi panjenengan masing-masing. Ya. Untuk yang pertama yaitu pendahuluannya. Ya. Bahwa untuk meningkatkan pendidikan khususnya di SD Negeri 01 Langsari yaitu guru ya, itu perlu mengembangkan kompetensinya masing-masing ya. Yang yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan ya, dan juga meningkatkan kompetensi guru itu sendiri ya, baik itu nanti kreativitasnya, kemudian mungkin cara mengajarnya lebih meningkat dari yang sebelumnya. Apakah penting kompetensi guru itu dilakukan? Ya? Kompetensi guru adalah kunci untuk mencapai kualitas pendidikan ya, yang optimal. Dengan memiliki kompetensi yang baik, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan efektif bagi siswa. Ya, jadi kompetensi ini bertujuan yaitu tadi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas mengajar, yaitu nanti supaya berinovatif ya. Kemudian yang penting yaitu menyenangkan bagi siswa peserta didik. Selanjutnya yaitu pelatihan berkelanjutan. Melaksanakan pelatihan berkelanjutan adalah strategi efektif dalam meningkatkan kompetensi guru. Program pelatihan ini harus mencakup metode pengajaran, teknologi pendidikan, dan manajemen kelas. Ya. Di pelatihan berkelanjutan ini, ya, itu banyak metode-metode yang digunakan. Sekarang sudah banyak sekali ya, dengan bisa daring, lewat online, ada di BMM, ada di BKB, CPKB, kemudian juga ada yang offline ya, seperti KKB dan sebagainya. Itu salah satunya yaitu untuk meningkatkan kompetensi panjenengan, yaitu melaksanakan pelatihan berkelanjutan. Jadi tidak hanya pada waktu itu, nanti berkelanjutan di pelatihan-pelatihan selanjutnya. Untuk meningkatkan kompetensi panjenengan diantaranya yaitu ada mentoring dan pembinaan. Program mentoring dan pembinaan dapat membantu guru dalam mengembangkan kemampuan mereka, dengan semua ya, yaitu dengan adanya bimbingan dari guru yang lebih berpengalaman. Misalnya di sini ada salah satu guru yang sering mengikuti pelatihan, mengikuti pengembangan kompetensi, itu bisa ditularkan ya. Kemudian juga belajar dari beradaptasi dengan lebih cepat ya. Artinya dengan adanya perkembangan program tersebut dengan beradaptasi dengan keadaan ya. Jangan artinya masa bodoh ya, berarti apa perkembangan di situ nanti kita ikuti dengan beradaptasi dengan cepat. Selain itu yaitu kolaborasi antar guru. Mendorong kolaborasi antar guru dapat meningkatkan pertukaran dan praktek baik ya. Dengan bekerja sama, guru dapat saling belajar dan mengembangkan strategi pengajaran yang lebih baik. Nah, ini juga sangat perlu sekali ya, kolaborasi antar guru, saling memberi masukan ya. Itu juga
pengembangan kompetensi itu tidak hanya pelatihan Bu Risma ya, juga tadi ya mentoring pembinaan, kemudian kolaborasi antar guru. Dengan kalau misalnya belum tahu bisa ditanyakan ke guru yang lain ya, kolaborasi ngajarnya seperti apa, silakan dengan bisa mengadopsi guru-guru yang lain yang ada di sekolah ini, juga bisa mengadopsi guru-guru yang ada di sekolah lain gitu. Kemudian penggunaan teknologi, ini sudah zamannya sudah IT ya. Nanti yang belum bisa IT bisa belajar IT mipil ini. Contoh misalnya memasang LCD, laptop, perangkat-perangkat IT yang belum bisa belajar. Ya. Karena juga ini juga untuk meningkatkan kompetensi panjenengan ya dalam melakukan pembelajaran. Selanjutnya yaitu evaluasi dan umpan balik. Panjenengan melakukan kompetensi, pengembangan kompetensi itu harus dievaluasi juga. Siapa yang mengevaluasi? Panjenengan sendiri dan juga atasan. Ya. Kalau dievaluasi, ya nanti dengan melakukan umpan balik apa yang sudah saya lakukan, ya nanti bisa minta umpan balik ke rekan guru yang lain, ke atasan, ya apakah pengembangan kompetensi yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai atau belum, atau perlu peningkatan. Evaluasi, umpan balik, refleksi ya, apa yang sudah refleksi, apa yang sudah panjenengan lakukan itu sudah pas atau belum, atau perlu peningkatan. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pengembangan kompetensi guru adalah langkah krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui strategi seperti pelatihan berkelanjutan, PKB, kemudian mentoring, kolaborasi antar guru, atasan, kementerian pengawas, kemudian penggunaan teknologi, dan kemudian kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik sehingga apa yang tadi metode-metode yang sudah dilakukan menjadikan yaitu pembelajaran yang lebih baik. Pengembangan kompetensi ini memang sangat perlu sekali ya. Jadi yang namanya belajar itu sepanjang hayat ya, dengan tidak usah artinya mungkin dengan keterbatasan waktu, biaya, sarana dan prasarana itu juga tidak menjadi suatu penghalang ya. Silakan nanti bisa dengan berinovasi ya, kemudian meningkatkan pembelajaran metode panjenengan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas khususnya yaitu yang berpusat pada ya itu semua yang sudah saya sampaikan. Semoga nanti bisa panjenengan laksanakan dan menginspirasi panjenengan. Mungkin sebelum saya akhiri ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab panjenengan ya. Dari selama panjenengan bertugas mungkin ada beberapa pengembangan kompetensi yang sudah panjenengan lakukan ya. Coba nanti bisa menyebutkan mungkin satu atau dua, dan silakan nanti bisa sebutkan kendala-kendalanya, kendala-kendala apa yang panjenengan hadapi dalam melakukan kompetensi itu ya. Monggo silakan, monggo di sini saya akan untuk pengembangan kompetensi Pak. Yeah. Untuk pengembangan kompetensi saya sebagai guru ingin murid atau peserta didik kita itu bisa pandai untuk teknologi yang sekarang dalam artian IT-nya. Tapi dalam hal ini untuk SD kan belum diajarkan untuk IT Pak. Untuk IT. Padahal era sekarang itu IT itu sangat dibutuhkan. Tidak hanya laptop, bisa saja HP. Menurut saya untuk pengembangan kompetensi ini usulan aja Pak. Bisa. Masukkan dalam 1 bulan atau 2 minggu sekali itu kita sebagai guru harus mengadakan quizzer lewat aplikasi quizzer itu untuk mengajarkan sedikit IT bagi siswa kita. Itu masukan Pak. Kemudian mohon maaf untuk sarana prasarananya
semua guru yang bisa mempunyai pengembangannya bisa dikeluarkan lewat KKP tidak apa-apa. Itu saya Pak yang sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru yang sudah dimasukannya. Kemudian yang sudah dilakukan mungkin ada kendala-kendalanya mungkin ada guru baru dalam melaksanakan pembuat kompetensi itu ada hambatan-hambatannya ya, nanti mungkin itu bisa kita cari solusi. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendala bagi saya selaku guru atau punya waktu saling Pak ya, karena waktu pembelajaran kelas besar itu agak sempit, makanya saya kendalanya di waktu ya Pak. Jadi untuk belajar pengembangan itu tidak hanya penambahan jam pelajaran seperti les, tapi yang saya harapkan itu ada waktu-waktu khusus, misalnya waktu di luar jam digunakan atau jam-jam ekstra gitu. Nah untuk sementara ini di SD kita belum memprogramkan yang demikian Pak. Jadi saya hanya sedikit usulan, kalau bisa ya waktu ekstranya itu ada sedikit buat penambahan waktu khususnya buat kelas besar. Demikian aja Pak. Terima kasih apa yang sudah disampaikan. Mungkin ini kendala mungkin juga sebenarnya kendala yang sangat kendala atau yang sangat yang intinya yaitu apa? Dari kemauan kita dalam membangun kompetensi. Ya. Kalau kemauan kita itu keras, kemauan kita itu niatnya memang benar-benar mau mengembangkan kompetensi, saya kira apapun kita bisa lakukan. Salah satu contoh misalnya kita terkenal dengan waktu, jangan masak, jangan pokok, terus ikut Zoom, jangan istirahat tidur, dan ikut pelatihan. Ya. Tapi kalau kita memang inginnya meningkatkan kompetensi, ya, tapi itu bisa kita lakukan. Ya. Jadi intinya dari personal kita, ya, untuk mengembangkan kompetensi kita itu ada niat tidak. Nah, kalau ada niat, insya Allah kita nanti akan bisa melaksanakan dengan baik. Ya. Kecuali kalau kita dipaksa, ya, kalau dipaksa mungkin akan beda lagi. Yang jenis dipaksa terus, angel gitu ya. Nah, kalau kita niatnya ingin mengembangkan kompetensi apapun itu kendalanya, insya Allah nanti kita akan bisa ada di waktu, kemudian mungkin sarana prasarana, ya, itu bisa kita siasati dengan mungkin kalau internet, ya mungkin bisa ngendong sekolah asane dan sebagainya. Terus kalau misalnya tidak punya IT dan sebagainya, mungkin bisa dengan tadi mengusulkan ke atasan, ya, untuk dimasukkan ke RAPBS atau RKS untuk pengadaan IT itu bisa, ya. Itu jadi solusinya seperti itu, ya. Oke, tetap semangat begitu deh semua bisa melaksanakan pembangunan kompetensi dan nanti bisa meningkatkan, ya, kualitas pendidikan khususnya di SD Negeri Nusa Tenggara ini. Terima kasih, itu aja. Semoga apa yang sudah kami disampaikan tadi dan apa yang sudah kita bahas tadi, kita diskusikan tadi bermanfaat buat panjenengan, buat saya, dan khususnya bermanfaat untuk SD Negeri Nusa Tenggara. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.